Halo teman-teman semua, ketemu lagi di pelatihan mentor kita yang keempat. Hari ini saya akan jadi fasilitatornya teman-teman dan kita akan ngobrolin tentang tema pelatihan kita yang keempat, yaitu Meaningful Life. Tema pelatihan kita yang keempat sekaligus materi pelatihan kita yang terakhir akan memiliki dua tema besar. Yang pertama adalah mengenai passion and purpose of life, dan yang kedua adalah self-reflection and evaluation. Konten mengenai passion and purpose of life akan menjadi materi diskusi kita pada tanggal 16 April 2020. Sementara untuk self-reflection and evaluation akan dibahas pada pertemuan mentoring kita yang terakhir, yaitu pada tanggal 30 April 2020. Nah, yuk kita lanjut ke materi passion and purpose. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, materi ini adalah materi lanjutan dari materi well-being. Nah, kemarin kita udah belajar tentang apa itu definisi well-being yang including positive things in at least 4 areas. Yang pertama adalah mengenai feeling happy. Yang kedua, healthy, socially connected, and purposeful. Nah, kita akan bahas mengenai poin yang keempat ini, yaitu tentang purposeful. Purpose itu definisinya apa sih? Kalau kita back and refers to Merriam-Webster Dictionary, purposeful artinya sesuatu yang meaningful, sesuatu yang intentional, sesuatu yang full of determination. Maksudnya, berarti kalau kita ngomong bahwa kita punya sesuatu yang purposeful, ada sesuatu yang bermakna, ada sesuatu yang dengan sengaja kita berikan tenaga, waktu ataupun pikiran kita ke dalam hal itu, dan kita betul-betul melakukan itu secara dengan gigih atau dengan penuh determinasi. Nah, kalau kita ngomong bahwa kita kepengen tahu tentang apa sih tujuan hidup kita, itu adalah sesuatu yang bermakna dan kita memang betul-betul itu adalah sebuah proses yang kita sengaja untuk kita masuk ke dalamnya. Nah, yuk kita belajar apa sih purpose of life itu. Saya percaya bahwa tidak ada hal yang namanya random di dalam dunia ini. Hal yang menyenangkan ataupun hal yang tidak menyenangkan, bahkan hal-hal yang menyakitkan sekalipun ada di dalam kehidupan kita karena suatu tujuan atau suatu maksud. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita pernah melihat atau mengamati pengalaman-pengalaman yang lalu lalang di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk melihat yang namanya proses tersebut. Pernah nggak sih kita nih bertanya bahwa, oh kayaknya kok saya ini sering banget ya dapat masalah kayak begini, atau kenapa ya kok masalah saya selalu tentang ini. Misalnya masalah pacar, terus-terusan masalah pacar, nggak pernah berkembang. Misalnya seperti itu. Atau ya ampun, dari dulu kenapa sih problem atau masalah saya sama orang tua saya nggak pernah kelar. Terus seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita pernah mengamati ya masalah-masalah apa yang seringkali terjadi dalam hidupnya kita. Terus kalau kita back to the academic life, pernah nggak sih kita tuh mempertanyakan hal-hal yang misalnya apa sih yang mau aku lakuin sepanjang aku berkuliah? Harapan atau impian apa sih yang ingin aku capai atau ingin aku kerjakan selama aku ada di bangku perkuliahan? Bisa jadi ini sesuatu yang nyaris terlupakan. Kenapa? Karena tanpa teman-teman sadar, teman-teman sekarang udah pada semester 4. Beberapa ada yang udah di semester 6. Dan artinya apa? Tinggal setengah perjalanan lagi atau kurang 1 tahun lagi sebelum kita selesai di dalam perkuliahan. Nah, ada nggak ya hal-hal yang merupakan mimpi atau harapan kita yang mungkin belum tercapai? Atau ada nggak yang pernah kita bayangkan ketika saya wisuda atau saya lulus, saya membayangkan kira-kira saya ini sedang mengerjakan apa atau akan melakukan apa. Bahkan titik terjauhnya, pernah nggak kita bertanya, apa yang akan saya kerjakan ya 10 tahun dari sekarang? Nah, buat teman-teman yang mungkin pernah punya pemikiran ataupun pertanyaan-pertanyaan tentang itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena apa? Karena artinya kita kan belajar untuk cari tahu tentang apa yang namanya purpose di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan ngomongin tentang 2 poin teman-teman, passion and purpose. Kalau dalam bahasa yang paling sederhana, passion itu adalah sesuatu yang kita sukai atau something what you love. Kalau yang namanya purpose adalah sesuatu yang
akan kita raih atau ingin kita raih dalam waktu-waktu mendatang, atau what you wanna be. Nah, oleh karena itu materi yang diberikan di awal saat kita semester gasal kemarin atau semester 1 adalah tentang positive self image. Kenapa? Supaya kita belajar untuk mengenali entah menti maupun diri kita, untuk semakin memahami diri kita sendiri dan masuk ke satu proses yang namanya self discovery. Minimal buat mengenali apa yang menjadi potensi kita. Nah, balik ke masalah passion. Passion dalam bahasa yang sederhana juga kita bisa mengartikannya sebagai kecenderungan yang kuat pada hal yang sesuatu yang kita suka atau sesuatu yang kita anggap penting, atau bahkan kita nggak ragu untuk ngebela-belain tenaga dan waktu kita buat hal itu. Bisa jadi passion itu datangnya dari mungkin hobi kita, mungkin jurusan atau program studi yang kita ambil, minat kita atau skill kita, mungkin bisa jadi pengalaman-pengalaman kita, ataupun passion kita bisa datang dari tokoh-tokoh yang menginspirasi kita. Nah, ada satu konsep di Jepang yang disebut dengan kata ikigai. Ikigai dalam bahasa lain artinya a reason for being. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di dalam gambar yang ada di layar teman-teman, ada irisan atau perpotongan antara what you love, what you are good at, what the world needs, what you wanna be, atau what you gonna pay for. Nah, maksudnya apa teman-teman? Irisan di antara keempat hal tersebut yang ada di tengah atau yang tertulis di sana ikigai dalam bahasa lain artinya adalah purpose, the reason for being. Ada hal yang mungkin sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang that we good at, itu adalah sesuatu yang mungkin sifatnya adalah skill kita. What you can be paid for itu artinya adalah suatu yang potensi kita mendapatkan insentif ataupun bayaran dari hal-hal yang kita kerjakan. Nah, di samping itu ada lagi yang namanya what the world needs, adalah apa yang dibutuhkan oleh dunia. Irisan antara sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita skillful, sesuatu yang memungkinkan kita untuk mendapatkan income, sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia. Titik di tengah itu adalah purpose atau ikigai. Nah, mungkin beberapa dari kita bertanya-tanya, gimana sih caranya kita menemukan jalan buat nyampe ke yang namanya purpose itu? Nah, ada satu teori yang menurut Hill Somerburrow di tahun 2014, mereka mencetuskan ada 3 cara untuk seseorang bisa menemukan atau mencapai yang namanya purpose. Yang pertama adalah ngomongin tentang dengan cara proaktif. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa saat ini saya belum ketemu yang namanya purpose of life saya, it's okay, ini ada cara, ada pathway-nya. Nah, kita bisa look di dalam hal yang kita akan discuss bareng ini. Yang pertama adalah proaktif. Apa maksudnya? Kita bisa mulai dengan hal yang membuat kita penasaran atau ingin tahu. Yang kedua, masih dengan cara yang proaktif juga, ada yang namanya intentional engagement. Artinya setelah kita mungkin merasa penasaran, ada sesuatu yang memang akan kita putuskan untuk kita tekuni. Yang kedua, ada yang namanya reaktif. Reaktif ini ada satu misalkan life change atau life changing events, atau sesuatu yang mungkin di luar dugaan kita, sesuatu yang sangat besar di dalam kehidupan kita yang mengubah kehidupan kita, dan dari situ kita mulai menemukan keyword-keyword yang menarik tentang apa yang menjadi pathway purpose-nya kita. Berikutnya ada yang namanya reorganize one's priorities. Maksudnya apa? Setelah cara yang reaktif adalah setelah itu kita akan belajar untuk mengorganisasi kembali prioritas-prioritas kita. Cara yang ketiga adalah social learning. Bisa jadi kita berangkat dari yang namanya inspirational figure atau tokoh inspiratif yang membuat kita terinspirasi untuk mengikuti jejak tokoh tersebut. Nah, bisa jadi juga kita belajar lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu adalah tentang social learning. Nah, di sini teman-teman bisa start dari beberapa poin yang bisa kalian notes dari hal-hal yang tadi udah dijelaskan. Buat saya pribadi, saya memulainya dari titik yang ada di tengah.
atau yang namanya reaktif tadi. Nah, maksudnya seperti apa? Saya pernah mengalami satu life changing events yang membuat kehidupan saya tuh berubah, yaitu ketika saya mengalami kegagalan di bidang akademik. Dan kegagalan yang sangat fatal yang saya alami tersebut akhirnya menghantarkan saya untuk punya satu awareness bahwa saya ingin melakukan sesuatu di dunia pendidikan. Itu adalah cerita saya nggak pernah tahu, teman-teman saya percaya pasti punya cerita-cerita masing-masing yang sangat spesial, sangat unik. That's why kita at least perlu mulai dari titik terdekat yang bisa kita mulai. Walaupun mungkin kita belum benar-benar tahu di mana arah pathway kita, tapi at least kita sudah mulai. Nah, bagaimana caranya mulai? Teman-teman bisa take notes tentang apa sih hal-hal yang saya sukai. Teman-teman bisa tulis sebanyak mungkin hal-hal yang teman-teman sukai atau teman-teman tertarik. Dan setelah teman-teman takes at least 5 minutes untuk teman-teman tulis, gak usah disortir, langsung tulis aja semua. Setelah teman-teman selesai, baru teman-teman pilah mana yang benar-benar teman-teman sukai, mana yang teman-teman tidak terlalu sukai, dengan cara memberikan ranking. Misalkan ada 20 hal, teman-teman bisa ranking dari peringkat ke-20 sampai peringkat ke-1, atau yang nomor 1 adalah hal yang paling kita sukai. Nah, teman-teman bisa fokus ke top 5 yang ada di sana. Berikutnya, teman-teman silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kayaknya kok aku sering ya dapat masalah ini. Teman-teman bisa mulai write down apa sih masalah-masalah yang sering kali muncul. Nah, berikutnya teman-teman bisa mulai tuliskan apa yang kepingin saya kerjakan selama saya ada di perkuliahan. Atau mimpi dan harapan apa yang ingin saya kerjakan tapi belum tercapai atau bahkan mungkin terlupakan. Ketika wisuda atau lulus, apa sih yang saya bayangkan tentang diri saya? Dan berikutnya teman-teman bisa tuliskan apa yang saya bayangkan akan saya kerjakan dalam 10 tahun mendatang. Nah, poin yang ketiga adalah tentang pathway purpose-nya kita. Mungkin ada yang berpikir saya nggak tahu ada di mana, tapi teman-teman selalu bisa mulai dari titik terdekat. Teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang mungkin membuat teman-teman merasa penasaran atau ingin tahu. Nah, di situ teman-teman bisa berikan deskripsi atau cerita tentang hal tersebut. In case teman-teman belum memulainya, nggak apa-apa, mulai saja dari titik terdekat tadi. Nah, semua personal journey ini silakan teman-teman notes. Maksud saya buat teman-teman mentor, silakan teman-teman notes karena ini akan jadi sesuatu yang penting buat teman-teman sendiri. Ini adalah titik awal buat teman-teman mulai cari tahu tentang yang namanya purpose of life-nya kalian. Dan pastinya ini adalah bekal buat teman-teman, buat sharing buat teman-teman menti kalian nanti. Nah, teman-teman kalau bisa membuat ini dalam soft copy, kenapa? Suatu saat kalau teman-teman mau lihat lagi, teman-teman bisa gampang untuk track back-nya. Nah, pada saat mentoring nanti, pastikan kita mendengarkan cerita dari teman-teman menti dan kita ngasih feedback ke mereka, ngasih support buat mereka yang at least juga udah mulai di dalam journey ini. Positive feedback itu penting banget. Nah, pasti bakal seperti yang teman-teman share? Belum tentu. Apakah artinya setiap hal yang teman-teman buat pasti akan end up seperti deskripsi atau cerita yang teman-teman buat di notes? Belum tentu, tapi at least teman-teman udah mulai. Nah, semoga sharing dari pelatihan ini juga memberikan insight buat teman-teman untuk merenungkan passion dan purpose of life-nya kita. Ada satu buku yang mau saya rekomendasikan in case teman-teman lagi serius cari tahu buat diri kalian sendiri atau gabut banget gara-gara self quarantine ini. Judul bukunya Dating Your Destiny. Bukunya cuma bisa didapatkan secara online alias nggak tersedia di offline store. Saya nggak dapat apa-apa, saya nggak dapat komisi, tapi saya ngerasa waktu saya ngebaca buku itu adalah buku yang sangat bagus banget. Nah, teman-teman bisa mulai dengan membaca buku itu. Satu hal yang saya percaya juga, saya percaya namanya purpose of life atau tujuan kehidupan nggak pernah lepas daripada si pemberi kehidupan. Jadi kalau kita kepengen tahu tentang purpose of life kita, nggak ada tempat terbaik untuk bertanya dan cari tahu selain daripada si pembuat kehidupan. Artinya kita have to start dari yang namanya spiritualitas. Itu dari saya. Sekian pelatihan kita yang keempat ini.
Sampai ketemu di topik yang berikutnya. Thank you and jangan lupa stay safe, stay healthy, and